Heboh wanita bongkar rahasia Ferdy Sambo sebut banyak jasad polisi. Ini faktanya. Tolong dibuka itu pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Joshua. Itu ada pintu rahasia, kuncinya ada di lemari sebelah yang tempat Joshua disiksa. Di dalam pintu rahasia itu dibuka, di dalamnya ada gua, banyak laki-laki polisi semua yang dibunuh, yang diambil organ tubuhnya semua. Ini sangat janggal sebenarnya. Jangankan ada banyak polisi, satu polisi aja yaitu adalah Brigadir Joshua pada saat dia meninggal dunia, keluarganya juga sudah pada teriak-teriak kan, sudah pada bersuara yang which is itu adalah hal yang normal dan juga wajar. Kalaupun itu benar, faktual, membahayakan dirinya. Ya. Kalau tidak benar dan tidak faktual, bahaya juga karena dianggap menyebarkan berita bohong. Tapi intinya adalah soal Susi ini adalah soal yang harus diseriusi kalau seandainya kita pengen tahu apa yang terjadi di Magelang, termasuk apa yang terjadi di rumah Ferdy Sambo. Dari tim SUS sudah mendapat informasi tersebut, dan tentunya dari tim SUS juga nanti akan mendalami apabila memang ada keterkaitan terkait menyangkut masalah kasus Irjen FS ya. Tapi yang jelas kita tidak boleh berasumsi, biar tim SUS ini bekerja sesuai dengan norma hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku. Oke? Media sosial tengah digegerkan dengan video pengakuan seorang wanita yang membongkar rahasia Irjen Ferdy Sambo hingga menyebut banyak polisi pria dibunuh dan dijadikan patung. Polri sendiri akan bicara terkait hal tersebut. Dilihat dari Indizone di akun TikTok @ccimut-imut Rabu 7 September 2022. Sebuah video menampilkan seorang wanita yang berbicara dengan sedang membuka rahasia Irjen Ferdy Sambo. Dia menyebut ada sebuah ruangan yang isinya jasad polisi-polisi pria yang dijadikan patung. Disebut-sebut wanita tersebut diduga merupakan asisten rumah tangga Sambo bernama Susi. Di sisi lain, Mabes Polri sendiri sudah merespon terkait viralnya video itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo mengungkap jika informasi yang viral itu merupakan informasi hoax. Lebih lanjut, Deddy mengungkap jika tidak ada pintu rahasia seperti yang dimaksud wanita itu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Irjen Ferdy Sambo menyampaikan niatnya untuk membunuh Brigadir Pol Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Rumah Saguling, Jakarta Selatan. Jenderal Sigit mengatakan pernyataan itu disampaikan Ferdy Sambo setelah mendengar kesaksian dari istrinya, Putri Chandrawati, sepulang dari Magelang, Jawa Tengah. Ferdy Sambo kemudian memanggil Barada Richard Eliezer atau Baradae untuk membantu dirinya menjalankan aksi pembunuhan. Tetapi kemudian sambung Jenderal Sigit, Baradae mengubah kesaksiannya karena ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Meski demikian, Jenderal Sigit mengaku bukan hal mudah mengungkap fakta kematian Brigadir J di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo. Sebab dalam kasus ini, kamera pengawas yang berada di pos satpam dekat rumah yang menjadi lokasi tewas Brigadir J hilang. Sebagaimana diberitakan, Polri tidak hanya menetapkan 5 tersangka untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Polri juga menetapkan 7 perwira Polri sebagai tersangka obstruction of justice karena diduga merintangi pengungkapan kasus tewas Brigadir J. 7 tersangka obstruction of justice antara lain Irjen Ferdy Sambo, AKP Irfan Widianto, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Cuk Putranto, dan Kompol Baikuni Wibowo. Kasus Ferdy Sambo termasuk ketiga Kapolda yang disebutkan tersebut. Mabes Polri bakal mendalami dugaan keterlibatan 3 Kapolda terkait kasus mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo. Ketiga Kapolda itu yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imron, Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengaku pihaknya telah mendapatkan informasi terkait dugaan tersebut. Deddy memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan ketiga Kapolda tersebut. Polri mengakui jika tim khusus mendapat informasi mengenai keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Ketiga Kapolda itu adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron, Kapolda Sumatera Utara Irjen Panco Putra, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta.
Demikian hal ini disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 5 September 2022. Dikutip dari Kompas.com, Dedi menyampaikan hingga saat ini Fadil, Niko, dan Panco belum diperiksa tim sus Polri. Dedi menyebut tim sus Polri akan menentukan apakah ketiga orang itu diperiksa atau tidak. Sementara itu, Dedi enggan membocorkan dugaan peran Fadil, Panca, dan Niko dalam kasus kematian Brigadir J. Polri resmi melakukan pemecatan atau pemberhentian tindak tidak dengan hormat terhadap sejumlah perwira polisi. Dua diantaranya adalah Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo yang sebelumnya bertugas di Divisi Propam. Pasalnya, mereka ikut terlibat dalam kasus yang tengah menjerat mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Di sisi lain, ketiganya juga menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses pengusutan kasus terkait tewasnya Brigadir J. Keputusan pemecatan tersebut didapat setelah Polri menggelar sidang etik sejak pekan lalu. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo merusak CCTV di sekitar lokasi penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Berikut sosok dua kompol yang dipecat. 1. Kompol Cuk Putranto. Kompol Cuk Putranto menjadi perwira pertama yang menyusul Verdi Sambo lantaran dipecat dari Polri. Keputusan pemecatan Kompol Cuk Putranto didapat setelah Polri menggelar sidang etik pada Kamis 1 September 2022 kemarin. Kompol Cuk Putranto adalah mantan anak buah Verdi Sambo yang menjabat sebagai PS Kasub Bagaudit Bagak Etika Prof di Propam Polri. Kompol Cuk Putranto merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2006. Dikutip dari tribunnewswiki.com, Kompol Cuk Putranto pernah bertugas sebagai Kasat Reskrim Polres Belitung Timur. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Sub Unit 2 Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Ketika bertugas di Tipidum Barreskrim Polri, Cuk pernah bergabung di dalam daftar Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Satgas tersebut mengungkap berbagai kasus mulai dari perdagangan orang hingga perdagangan manusia. Pada 2021, Kompol Cuk pernah mengikuti praktik kerja profesi yang digelar di Polresta Malang Kota, sebagaimana diberitakan Tribata News. 2. Kompol Baikuni Wibowo. Sosok perwira lain yang ikut dipecat terkait Verdi Sambo adalah Kompol Baikuni Wibowo. Kompol Baikuni Wibowo telah menjalani sidang kode etik pada Jumat 2 September 2022. Diketahui Kompol Baikuni Wibowo adalah mantan Kasubag Griksa Bagak Etika Prof Divisi Propam Polri, yang artinya ia adalah anak buah Verdi Sambo. Dikutip dari surya.co.id, Kompol Baikuni Wibowo merupakan lulusan Akpol tahun 2006 atau satu angkatan dengan Kompol Cuk Putranto. Kompol Baikuni Wibowo pernah tergabung dalam Satgas TPPO yang berada di bawah Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Pada 2017, Kompol Baikuni Wibowo pernah mendapat penugasan sebagai Police Officer pada tugas misi pemeliharaan PBB di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Ambon dan Kasat Narkoba Polres Bukit Tinggi. Selain itu, Kompol Baikuni Wibowo pernah menjadi Kaurbin Pam, Subbit, Peminal Bid Propam Polda Maluku. Karir Kompol Baikuni Wibowo harus berhenti setelah ikut terlibat dalam kasus Verdi Sambo. Sidang kode etik dilanjutkan besok. Sementara itu, Polri kembali akan melanjutkan sidang kode etik untuk 4 anggotanya yang menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice, kasus kematian Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut sidang kode etik itu akan dilanjutkan pada Selasa 6 September 2022 besok. Dedi menyebut pihaknya saat ini bekerja maraton untuk bisa melaksanakan sidang etik kepada semua polisi yang terlibat dalam kasus ini. Diketahui, Polri telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait obstruction of justice, penyidikan kasus kematian Brigadir J. Ketujuh orang itu adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Dengan demikian, yang akan disidang selanjutnya adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, AKP Irfan Widianto.